Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumil haqah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, kembali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenanannya sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dan lagi-lagi bisa mengupas materi-materi yang berhubungan dengan budak angon atau satrio piningit. Dan pada kesempatan video yang sekarang ini saya ingin kembali mengupas atau mengetengahkan kisah mengenai sosok Semar yang merupakan sosok yang sangat penting artinya dalam kisah bergulirnya dan dikenalnya sosok budak angon atau satrio piningit di tengah-tengah kita semua. Setelah di bagian yang pertama sebelumnya yang membahas tentang 3 putra kembar dari Sang Hyang Tunggal, sekarang kita akan membahas sosok Semar ketika beliau akan turun ke bumi. Sebab di bagian yang sebelumnya itu menceritakan tentang sosok Semar ketika berada di alam uwung-uwung atau alam angkasa raya atau alam kegoiban. Diceritakan ketika bumi sudah mulai diisi oleh manusia, ketika persebaran manusia sudah semakin bisa dibilang merata ke penjuru bumi, maka terdapatlah sesosok manusia yang bernama Raden Palasara. Beliau adalah seorang pertapa dan sedang melakukan pertapaan di sebuah hutan. Yang mana kalau menurut versi yang pernah saya ketahui bahwa tempat bertapanya beliau Raden Palasara ini adalah hutan yang disebut sebagai hutan Tumaritis. Adapun tentang versi-versi yang lain tentang di mana sosok Raden Palasara ini bertapa, saya belum pernah membaca atau belum pernah mengetahui tentang pustakanya. Jadi mohon apabila ada sahabat tukang kebun dan kucing yang setia yang mengetahui tentang versi lain, bisa diinformasikan di kolom komentar ya. Lanjut ke cerita tentang Raden Palasara yang sedang bertapa. Konon Raden Palasara ini orang yang sangat-sangat teguh hati dan sangat-sangat teguh dengan pendirian dan dengan tekadnya. Pada kesempatan kali itu, ketika beliau sedang bertapa, beliau tidak menghiraukan godaan, tidak menghiraukan gangguan dari apapun, entah itu dari makhluk-makhluk goib, entah itu dari penghuni-penghuni hutan berupa hewan-hewan, ataupun dari yang namanya gangguan-gangguan cuaca, semisal hujan, badai, panas, dingin, dan sebagainya. Meskipun banyak sekali godaan-godaan yang datang mendera beliau, beliau tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya bertapa. Lalu di suatu kesempatan ketika beliau sedang bertapa itu, karena sudah sekian lamanya beliau melakukan pertapaan, bertumbuhlah
rambut-rambut di sekujur tubuhnya itu dengan sangat lebat dan tak terurus, terutama tumbuhlah jenggotnya dan rambut di kepalanya dengan sangat lebat dan tak terurus dan tidak karu-karuan. Melihat bahwa rambutnya itu sebegitu rimbunnya, maka ada seekor burung yang kemudian membuat sarang di kepalanya dan menaruh telur-telurnya di situ. Lama-kelamaan telur di atas kepalanya beliau Raden Palasara ini kemudian menetas. Dan ketika menetas itu diceritakan bahwa setelah beberapa hari kemudian atau setelah berhari-hari kemudian, induk dari si anak burung yang ada di kepala Raden Palasara tersebut tidak pulang-pulang, sehingga kelaparanlah anak burung yang ada di atas kepalanya beliau itu. Beliau Raden Palasara yang ketika digoda dengan berbagai macam godaan itu tak tergoyahkan, demi merasakan ada sesosok makhluk yang kelaparan yang ada di atas kepalanya itu, beliau merasa iba hati. Maka dengan godaan yang terakhir itu, beliau kemudian turun tangan dan mulai membatalkan pertapaannya. Beliau berinisiatif untuk menolong anak burung yang kelaparan yang ada di atas kepalanya itu. Maka beranjaklah beliau, bergeminglah beliau, bergeraklah beliau ini dari pertapaannya, dan diturunkanlah anak burung tersebut dari atas sarang yang ada bersemayam di atas kepalanya. Nah, ketika si anak burung itu akan diperlakukan, entah itu untuk dipertemukan dengan induknya atau diberi makan, tiba-tiba menjelmalah anak burung tersebut menjadi sesosok dewa. Dan rupanya dewa itu adalah Dewa Indra. Bila ada kesalahan-kesalahan dari yang saya sampaikan, mohon dikoreksi ya, sebab lagi-lagi ini adalah ingatan lama saya dan saya sudah sekian lama tidak berinteraksi lagi dengan literatur-literatur yang kemudian saya sajikan kembali ini, dikarenakan yang saya sajikan ini dipertanyakan oleh salah satu sahabat kita. Lanjut ke yang tadi, setelah berubah menjadi Dewa Indra, maka sang dewa kemudian berkata, "Wahai Raden Palasara, ketahuilah saya ini adalah Dewa Indra dan saya sengaja datang menggoda kamu gitu. Menggoda keteguhan hatimu, apakah kamu akan terus bertapa melakukan apa yang ada menjadi kehendak batinmu itu sampai selesai, ataukah kamu akan tergoyahkan ketika aku berikan godaan? Ternyata kamu lolos menghadapi berbagai macam ujian dan godaan yang aku berikan padamu. Hanya terakhir ini ketika aku menggodamu dengan anak burung yang kelaparan, ternyata kamu gagal dan membatalkan pertapaanmu. Oleh karena itu, wahai Raden Palasara, ketahuilah, saya ingin memberimu hadiah, memberimu ganjaran atas yang kamu lakukan, sebab engkau ternyata lulus dengan pertapaanmu gitu. Itu cerita yang saya sadur secara bebas ya tentang kondisi pada masa itu, percakapan antara beliau Batara Indra atau Dewa Indra dengan Raden Palasara. Maka diberilah Raden Palasara ini hadiah berupa cupu manik dengan anjuran atau dengan petunjuk dari Dewa Indra bahwa cupu manik tersebut akan atau harus digunakan oleh Raden Palasara ketika Raden Palasara menemukan seseorang yang berbau anyir tubuhnya. Nah, setelah itu diceritakan bahwa bahwa Batara Indra atau Dewa Indra kemudian menghilang dan muncullah sesosok lain, yaitu Semar. Dan itu dihadiahkan kepada Raden Palasara sebagai teman perjalanannya, sebagai teman perjuangannya yang mungkin lebih kita kenal sebagai khodam. Lalu pada masa itu sebelum Semar itu berubah wujud menjadi Semar, konon katanya dia datang dengan sosok harimau berwarna merah dan harimau berwarna putih.
Lalu dianugerahkan pula kepada Raden Palasara ini bidadari, di mana yang satu adalah untuk Semar dan yang satunya adalah untuk beliau Raden Palasara, yaitu Kanestren dan Dewi Mahendra. Kanestren kalau tidak salah itu untuk Semar, sedangkan Putri Mahendra itu untuk Raden Palasara. Itulah sebabnya saya menghadirkan bendera merah putih berhubungan dengan yang tadi harimau merah dan harimau putih. Demikian dulu dari saya, insya Allah akan saya sambung kisah ini ke kisah inti yang bertemakan atau berjudul tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.